Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali pada acara webinar yang untuk kesekian kalinya yang diselenggarakan oleh grup dari Budaya Tionghoa. Nah, topik malam ini kayaknya menarik banget ini, mengenai happiness of the fish. Gimana sih? Apa sih kaitannya antara happiness atau kebahagiaan kok dengan ikan? Ya, setahu saya sih ikan itu simbol simbol keberuntungan, simbol rezeki di dalam budaya Tionghoa sih. Nah, untuk jelasnya gimana, nanti akan kita dengarkan. Ya kan, kita sering melihat ini apa gambar ikan di kartu-kartu Imlek, itu ada bocah menggendong ikan. Terus kemudian juga salah satu apa unsur dalam Hong Shui, menata Hong Shui atau Feng Shui itu kan dengan membuat kolam ikan, ya, dengan ikan yang berwarna, diberi ikan berwarna merah, terus jumlahnya juga kadang harus ada tertentu. Nah, apakah itu yang membuat kita bisa happy? Nah, untuk detailnya langsung akan saya panggil moderator kita pada malam hari ini, adik kita Christopher Fernando, yang sudah biasa memandu kita dan juga pernah menjadi narasumber di Web Budaya Tionghoa. Nanti adik Nando ini akan memperkenalkan pembicara malam hari ini. Nah, untuk menyingkat waktu, silahkan Nando. Iya, selamat malam untuk para peserta webinar pada malam hari ini. Selamat datang. Nah, kita akan langsung saja masuk ke dalam topiknya, yaitu webinar pada malam hari ini diambil topiknya itu ya tadi ya, Chuangzi, ikan bahagia, happy fish. Itu eh, kayak cerita yang telah banyak dibahas dalam beragam perspektif yang eh, adalah salah satunya itu berhubungan dengan problem of mind. Nah, ini akan nanti dibawakan oleh Bapak Raino. Nah, siapa ini Bapak Raino? Raino Praditya ini? Saya akan membacakan CV-nya untuk sekilas, yaitu Bapak Raino Praditya Erikson itu lahir di Surabaya tanggal 20 Februari 1988 dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Singosari, Semarang, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan terakhir dari Bapak Raino Praditya adalah lulus sebagai profesi dokter dari Fakultas University Diponegoro tahun 2016. Pelatihan yang pernah diikuti adalah elektrokardiografi, ACLS, ATLS, Hypercus. Pengalaman kerja Bapak Raino Praditya adalah beliau pernah bekerja sebagai dokter umum di RSUD Simo Boyolali pada tahun 2017 sampai dengan 2018, lalu bekerja sebagai dokter umum di klinik 24 jam Mardi Mulia di Semarang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dan sekarang bekerja sebagai dokter umum di laboratorium klinik Medites. Nah, berikut sekilas tentang Bapak Raino Praditya ini. Mari kita saling mengenal, kita mengenal lebih baik tentang Bapak Raino Praditya ini. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam topik, yaitu Happy Fish ya. Kalau nggak salah ini ceritanya ada di Nanhua Chenjing. Ya, kan pasti pada itu semua ya, pada penasaran. Daripada banyak berbasa-basi, langsung saja Bapak Raino Praditya, the stage is yours. Terima kasih Pak Nando dan Bu Cendra. Perkenalkan selamat malam Bapak Ibu semua hadirin. Perkenalkan nama saya Reno Pradya, asal dari Semarang. Baik, saya akan mulai share screen dulu. Sudah kelihatan semua ya?
Sudah ya, sudah kelihatan. Baik, tema webinar pada malam hari ini adalah yang berjudul ini Happiness of the Fish and the Problem of Other Minds. Yang disebut problem of the mind itu bukan berarti kita memikirkan tentang masalah orang lain, tapi yang kita pertanyakan adalah apakah orang lain itu bisa punya masalah secara fundamental, seperti itu. Hal yang akan kita bahas pada malam ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, jelas cerita of happiness of the fish. Yang kedua, pengertian dari problem of other minds. Yang ketiga itu, yang menjadi problem itu mind itu juga ada di mana? Where is the mind located? Terus yang keempat adalah bahwa problem other minds ini bisa menjadi landasan justifikasi bahwa berbagai kepercayaan tradisi dalam budaya Tionghoa itu rasional. Ya, ini pertama gambar ilustrasi pada Chuangzi dan Huizhi yang berbicara tentang kebahagiaan ikan. Ya, ini pertama diambil dari Nanhua Chengqing di bagian bab luar, bagian ini pada Jushui banjir musim gugur ya. Jadi pertama itu Chuangzi dan Huizhi itu dia jalan-jalan santai di atas Sungai Hao. Ya, ini langsung kita lihat terjemahannya. Jadi kita baca dulu bentar bahwa Chuangzi itu lagi jalan-jalan santai lagi melewati jembatan di atas Sungai Hao. Terus Chuangzi bilang, ikan-ikan berenang itu begitu bebasnya mengikuti sungai. Inilah kebahagiaan ikan. Terus habis itu Huizhi berkata, kamu kan bukan ikan. Jadi dari mana kamu bisa mengetahui kebahagiaan ikan? Nah, Chuangzi terus balas lagi bilang, kamu bukan aku. Jadi dari mana kamu tahu bahwa aku tidak tahu tentang kebahagiaan ikan? Nah, Huizhi jawab lagi, aku bukan kamu tentunya. Jadi aku tidak tahu seperti apa rasanya menjadi kamu. Dengan alasan yang sama, karena kamu pastinya bukan ikan, maka pendapatku tentang ketidakmampuanmu untuk mengetahui kebahagiaan itu tetap berlaku. Nah, Chuangzi ini berkata, mari kita kembali ke awal. Kamu berkata, dari mana kamu mengetahui kebahagiaan ikan? Nah, dari pertanyaanmu aja itu kamu sudah berangkat dari asumsimu atau pemahamanmu bahwa aku tuh mengetahuinya. Nah, maka aku tentu mengetahuinya dari sini, di atas Sungai Hao. Nah, akan kita bahas dari 3 dialog pertama dulu ya. Nah, kan pertanyaannya kan, Huizhi kan tanya, kamu kan bukan ikan. Kamu kok tahu kebahagiaan ikan? Nah, lalu Chuangzi jawab, kamu bukan aku, jadi dari mana kamu tahu bahwa aku tidak tahu tentang kebahagiaan ikan? Nah, pertanyaan pertama dan jawaban Chuangzi ini sudah diartikan bahwa yang mereka permasalahkan adalah qualia. Karena Chuangzi itu bisa saja menjawab, saya tahu kebahagiaan ikan itu dari menarik kesimpulan dari hasil pengamatan beliau akan perilaku ikan. Tapi ini tidak bisa jawab seperti itu ya. Misalnya kayak kita pelihara kucing lah. Kita tahu kucing itu bahagia. Kita mengambil kesimpulan kucing itu bahagia kan hanya dari kita lihat perilaku kucing. Atau seperti teman kita lagi senyum, wah kayaknya dia bahagia nih. Atau bahasa tubuhnya terbuka, dia mungkin pupilnya melebar. Kalau kita lihat itu kan, wah kita hanya mengambil kesimpulan dari pengamatan behavior dari lawan bicara kita, objek itu. Nah, yang disebut qualia itu dari etimologinya berasal dari bahasa Latin, itu qualis, yang artinya seperti. Jadi definisi qualia itu pengalaman kesadaran subjektif, sudut pandang orang pertama ya, yang dimaksud subjektif itu sudut pandang orang pertama, kayak orang main Call of Duty, PUBG itu kan main gamenya kan sudut pandang orang pertama kan. Nah, kalau yang kayak sudut pandang orang ketiga ya kayak Mobile Legends, God of War, Dark Souls lah, itu sudut pandang ketiga. Ini maksudnya qualia itu sesuatu itu dari sudut pandang orang pertama. Nah, qualia ini sifatnya privat. Jadi memang kita tidak pernah
bisa mengakses qualia dari orang lain. Nanti akan dibahas berikutnya juga problemnya itu. Terus tidak terkatakan, ineffable. Jadi maksudnya kayak kita cerita mau tahu rasanya apel, kita orang yang nggak pernah makan apel, kan kita tahu nih kita punya qualianya apa. Qualia itu kalau secara dulu awalnya memang didefinisikan juga sensasi dari tubuh, body sensation, sama panca indera, mulai dari mata, telinga, lidah, sama rasa kulit, perasaan rasanya, dan sekarang ditambah sampai ke emosi juga, kebahagiaan termasuk, itu juga qualia. Kita tahu rasanya sebagai sudut pandang orang pertama itu qualia. Kebahagiaan itu seperti apa sih? Nah, kalau orang yang tidak pernah makan apel, kita nggak bisa ceritain ke dia, oh apel itu rasanya ini. Dia harus rasakan langsung. Itu yang disebut ineffable, tidak terkatakan. Dan yang ketiga adalah qualia itu langsung dipahami oleh subjek yang mengalami. Dia tidak akan meragukan lagi keberadaannya. Jadi mungkin satu-satunya di dunia ini ya yang tidak bisa ilusi atau halusinasi hanyalah qualia. Karena untuk orang mengalami halusinasi atau ilusi pun dia pasti punya kesadaran sudut pandang bahwa dia sedang berhalusinasi. Jadi itu satu-satunya yang tidak bisa. Jadi orang juga tidak bisa meragukan qualia. Jadi apapun di dunia ini bisa kita ragukan. Tapi cuma ada satu yang tidak bisa kita ragukan, yaitu kenyataan bahwa kita tidak bisa kenyataan bahwa kita meragukan segalanya. Itu tidak bisa kita ragukan. Kecuali ya nanti kalau kita ragukan seperti itu kan nanti jadinya infinite regress, mundur terus kan. Tentang bahasan tentang ini, seperti apa rasanya bahagianya ikan. Ini kalau di zaman modern itu oleh Thomas Nagel ini dibahas, itu what is like to be a bat. Seperti apa sih rasanya menjadi menjadi ini apa? Kelawar. Nah, Thomas Nagel ini saya baca sama sekali di dalamnya tidak ada tentang referensi tentang Zhuangzi ya. Cuman memang sangat mirip sekali yang diomongkan kalau saya menginterpretasikannya Zhuangzi-nya qualia. Nah, qualia ini sesuai yang diomongkan oleh Thomas Nagel. Ya, Thomas Nagel ini membuat artikel filsafat ini untuk membuktikan bahwa fisikalisme itu tidak cukup untuk menerangkan berbagai fenomena, berbagai hal, termasuk kesadaran. Reduksionis ini ya fisikalisme itu, jadi fisikalisme yang maksudnya segala sesuatu itu akan terreduksi menjadi fisik. Masuk kayak ingatan, kesadaran, semua itu bisa terjelaskan oleh fenomena hal-hal fisik. Nah, gitu. Nah, Thomas Nagel mengambil contoh, mengapa kok what is like to be a bat, mungkin kok enggak simpanse atau macan, karena dari filogenetik tree-nya bahwa kelelawar ini mamalia dekat dengan manusia. Kalau khawatirnya kalau ngambil contohnya what is like to be snake atau what is like to be frog gitu, ya bisa, cuman terlalu nanti pikirnya orang khawatir akan terlalu jauh filogenetik tree-nya, maka diambil mamalia juga sama seperti Homo sapien kita, yaitu Microptera ini bat, kelelawar. Kenapa kok tidak diambil kera juga yang juga mamalia malah dekat? Justru karena terlalu dekat itu tidak diambil oleh Thomas Nagel, karena kelelawar ini filogenetiknya adalah mamalia, tetapi dari segi penginderaan jauh dengan manusia, karena kelelawar ini menggunakan sonar ultrasonik untuk sehari-hari ya, memang bisa melihat, bisa merasakan semua, tapi kan lebih ke pakai sonar ya. Pakai sonar ini yang menyebabkan what is like to be a bat ini benar-benar tidak terbayangkan oleh kita. Kalau kita kucing apa kan masih bisa bayangin lah, begitu. Itu yang disebut kenapa kok Thomas Nagel ini pakainya kelelawar. Nah, lalu di halaman berikutnya di Thomas Nagel ini bilang, ini yang saya kotak ini, but fundamentally an organism has conscious mental states if and only if. Jadi secara fundamental bahwa suatu organisme itu mempunyai kesadaran mental subjektif itu jika dan hanya jika bahwa ada rasanya
seperti untuk menjadi organisme itu. Jika dan hanya jika ini berarti maksudnya dia diimplikasi ya, benar-benar identitas. Kalau kita tahu ini ya pasti itu dibalik pasti ini benar-benar bikondisional. Jadi bolak-balik dia, necessary and sufficient. Maksudnya benar-benar kita tahu conscious itu ya necessary and sufficient-nya cukup dan perlu, dia harus seperti menjadi organisme itu. Karena ini akan kita bahas problemnya, kenapa kok harus seperti itu di problem of other mind nanti. Nah, sekarang pertanyaan pembahasan yang ini yang penting juga. Soalnya ini jawabnya hebat juga karena habis itu kan Wice kan bilang dia bilang kan Wice-nya kan tanya, kamu kan bilang kamu bukan aku. Lah sama toh kan kamu juga bukan ikan, harusnya kamu juga tidak bisa tahu tentang ikan ya. Maka keberatan saya ini terhadap pernyataanmu bahwa kamu tahu kebahagiaan ikan itu tetap valid, tetap berlaku. Kan kamu jawabnya kan kamu juga bukan aku, ya benar, aku jelas bukan kamu, Wice bukan Chuangzi, sama, Chuangzi juga bukan ikan, ya otomatis menurut Wice ini sama. Nah, lalu Chuangzi bilang, kita kembali aja ke awal lah, kamu bisa bilang kamu kan tanya tadi, dari mana kamu mengetahui kebahagiaan ikan? Dari pertanyaanmu aja itu kamu sudah berangkat dari pemahaman bahwa kamu mengetahuinya. Nah, maka aku tentu mengetahuinya dari sini di atas Sungai Han. Nah, akan kita bahas bahwa Chuangzi bisa berbagai kemungkinan kok menjawab seperti itu. Anggap aja bahwa jika memang kemungkinan pertama memang tidak bisa untuk mengetahui qualia dalam pikiran makhluk lain karena si pengetahu bukanlah makhluk lain tersebut, maka Wice juga tidak bisa berpendapat bahwa Chuangzi mengetahui kebahagiaan ikan lalu mempertanyakannya. Karena Wice kan bukan Chuangzi, seperti Chuangzi juga tidak bisa mengetahui kebahagiaan ikan karena Chuangzi bukan ikan. Jadi Wice untuk menyanggah Chuangzi itu sendiri seperti mengakui kemampuan Chuangzi untuk mengetahui kebahagiaan ikan meski dia bukan ikan. Nah, ini kan jadi kontradiksi. Jadi kita untuk menyanggah dia, kita harus mengakui pendapat dia. Nah, ini yang oleh Chuangzi langsung ditunjukkan dibalik sama Chuangzi. Itu pertama jika memang tidak bisa, kemungkinan pertamanya. Lalu kemungkinan kedua, kalaupun Wice itu bisa berubah tukar jadi Chuangzi, ya Chuangzi-nya entah mungkin jadi Wice atau jadi orang lain lah, yang jelas tukar lah. Maka sudut pandang Wice yang baru ini dalam tubuh Chuangzi itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena pertanyaan lama itu tidak hilang, tapi hanya berganti bentuk menjadi bagaimana aku bisa, ini Wice yang bilang, bagaimana aku bisa sekarang tahu pikirannya si Wice, yang sekarang Wice jadi Chuangzi nih. Nah, Chuangzi yang dalamnya Wice ini dia tanya, kok aku sekarang bisa tahu pikiran Wice gimana? Karena sekarang aku kan Chuangzi, bukan lagi Wice. Jadi tetap aja selalu subjek objek itu selalu terpisah. Entah dia mau tukar-tukar tidak ada masalah. Tidak peduli karena tetap masalahnya akan terjadi sama. Yang ini Thomas Nagel juga bilang bahwa qualia itu subjektif dan reduksionisme itu kan mau semuanya dibuat jadi objek. Itu yang membuat susah. Dan sampai sekarang problemnya kan memang di neuroscience, kedokteran, epistemologi, metafisika itu juga terus dicari terus. Nah, sekarang kemungkinan ketiga. Juga tidak mungkin Wice itu gabung sama Chuangzi dan tetap mempertahankan identitas masing-masing pada saat bersamaan. Karena ini kan pasti melanggar hukum identitas bersamaan. Kalau tuker mungkin masih bisa kita bayangkan, tuker lah ya. Tapi masalahnya ini berbarengan pada saat bersamaan pada ruang dan waktu yang sama. Itu yang tidak mungkin, tidak terbayangkan lah minimal. Karena kan identitas kan ya Chuangzi adalah, bahasa Chuangzi pastilah Chuangzi. Jadi suatu benda pastilah benda itu sendiri. Yang kedua non kontradiksi ya Mas. Chuangzi ini kan untuk semua P sama dengan P, maksudnya Chuangzi ya untuk Chuangzi ya Chuangzi, Wice ya Wice pada saat bersamaan. Tidak mungkin juga Chuangzi dan Wice itu bareng, nanti dinegasi, jadi kan tidak punya kontradiksi kalau hukum klasik loh ya. Lalu yang pengecualian tengah ya, kalau yang satu Chuangzi atau satunya bukan Chuangzi, hanya salah satu yang benar. Tidak bisa dua-duanya benar. Nah, tentang logika klasik ini juga nanti akan dipakai untuk argumen berikutnya di problem of other mind, beberapa argumen seperti argumen zombie filosofis itu juga masuk. Nah,
Lalu yang kemungkinan keempat, apa bisa orang mengalami qualia Chuangzi dan Huizi pada saat bersamaan? Ya, bisa, kita bisa membayangkan itu. Namun sebagai orang ketiga yang bukan Chuangzi dan bukan Huizi, contohnya seperti orang ini kita lihat security, lihat CCTV nih ngawasi. Dia kan lihat sudut pandang orang pertama semua nih. Masalahnya kan dia pasti di luar semua itu. Dia pasti orang ketiga. Tetap aja orang ketiga ini ya pasti dia punya subjek sendiri dan sudut pandang itu menjadi objek juga. Tetap ya dia mengalami sudut pandang orang pertama itu sebagai siapa? Sebagai dirinya atau sebagai orang lain. Nah kalau sebagai dirinya tetap aja subjek-objek. Kalau sebagai orang lain tetap kembali ke problem yang tadi, nomor 2. Ini juga tidak mungkin. Nah, sekarang yang kelima. Mungkin ada orang yang berpikir, wah akan ada tuh orang punya kemampuan membaca pikiran orang lain, punya kemampuan batin apalah, saktian. Masalahnya, kalau kita pikirkan, Huizi bisa membaca pikiran Chuangzi. Tetap ada masalah yang timbul kalau kita analisa. Bahwa jika pikiran Chuangzi diketahui Huizi itu sebagai objek, maka kita tidak dapat ditemukan, jadi pikiran Chuangzi, Huizi dalam pikirannya Chuangzi itu masuk ke kan dibaca tuh sama dia masuk itu tidak dapat kan tetap Huizi kan berpikir kan nggak mungkin Huizi tidak lagi berpikir kan pada saat membaca pikiran Chuangzi tidak dapat ditemukan perbedaan mendasar antara pikiran Chuangzi yang di dalam pikiran Huizi dengan pikiran Huizi sendiri dalam pikiran itu bedanya apa? Saya bisa mikirkan suara teman saya persis teman saya kalau ngomong nadanya begini saya bisa saya bayangkan. Nah apa bedanya? Kita bisa membedakan itu ciptaan pikiran saya dengan beneran itu punyanya teman atau punyanya Chuangzi, bagaimana bedakannya? Itu kemungkinan pertama sebagai objek. Jika pikiran Chuangzi diketahui Huizi sebagai subjek, ya ini sama aja kembali ke masalah problem tadi, nomor 1 sampai nomor 1, 2, 3 tadi. Di nomor sebelumnya balik lagi, jadi tetap tidak mungkin. Maka dari itu Chuangzi bilang, udah semua kemungkinan menurut saya kan Chuangzi sudah mikir tuh pasti. Tetap aja bahwa ya Chuangzi bilang ya Chuangzi ini merasa bahagia nih sedang debat sama santai dengan Huizi tentang kebahagiaan ini kan di atas sungai Han. Jadi akhirnya ya memang tidak ada solusinya yang diberikan oleh Chuangzi karena solusi ya ini maksudnya Chuangzi-nya yang benar-benar merasa bahagia ya Chuangzi-nya itu dengan Huizi. Mereka lagi debat santai kan mereka temenan. Jadi perdebatan itu bisa tetap menyenangkan. Nah, sekarang kita sampai pada problem of other mind. Jadi, disebut problem of other minds, itu kita hanya dapat memastikan keberadaan pikiran kita sendiri. Keberadaan pikiran orang lain tidak pernah kita amati secara langsung. Kita percaya tuh, orang lain punya pikiran seperti kita. Hanya karena kita mengamati perilaku yang mirip. Kayak kita, kalau kita senang, kita senyum nih. Wah, kalau orang lain senyum, kita lihat, wah mungkin dia juga punya rasa senang seperti saya. Tapi kan itu kan hanya kesimpulan inferensi itu kan tidak langsung. Jadi kan dia tidak yang bisa kita akses direct langsung kan cuma pikiran kita. Pikiran orang lain tidak pernah. Apa jaminannya kalau mereka punya pikiran seperti itu, punya pikiran juga seperti kita? Kalau cuma kosong, kan kita tidak bisa memberikan kepastian. Kalau hanya berdasarkan karena kita tidak pernah mengalaminya dari lahir sampai sekarang nggak pernah. Kita bisa mengakses sudut pandang orang pertama seperti itu. Itu yang disebut problem of other mind. Nah, problem of other mind ini ada berbagai argumen untuk mendukungnya ya. Dari analogi mimpi, zombie filosofisnya David Chalmers, Kamar Room, sama Chinese Room argument. Ya ini maksudnya dream analoginya si Chuangzi ini maksudnya ya orang yang mimpi, dia tidak sadar bahwa dia mimpi, bahkan dia bisa ikut menginterpretasi mimpi macam-macam. Nah, nanti dan bahkan Chuangzi hebatnya ini dia juga bilang bahwa kamu sedang mimpi, aku pun yang bilang kamu sedang mimpi itu aku juga sedang mimpi. Nah, begitu bagusnya di Chuangzi seperti itu benar-benar hati dia. Nah, sekarang kita bahas bahwa pada saat coba bayangkan pada saat kita mimpi kan kadang bisa ketemu teman, ngobrol sama teman kita dalam mimpi. Pas kita dalam mimpi, kita kan nggak tahu lagi mimpi. Kita nyimpulin tuh dalam mimpi, kan kita bisa tanya jawab sama teman dalam mimpi, kan kita mempresuposisi apa? Kita berpikiran bahwa, asumsi bahwa mereka tuh punya pikiran yang independen dengan kita. Nah kalau kita tahu bahwa ternyata pikiran mereka tuh ternyata cuma ciptaan pikiran saya, ngapain kita ngobrol dalam mimpi ya? Nah,
Namun setelah kita bangun, kita baru tahu bahwa pikiran teman kita itu tidak mempunyai pikiran sendiri. Jadi kita hanya juga sama seperti keadaan saat kita terjaga, bahwa kita hanya menyimpulkan bahwa pikiran teman itu ada hanya dari kita menyimpulkan dari perilaku mereka. Padahal di dalam mimpi kan terbukti tidak. Itu maksudnya ini hanya analogi ya, memang tidak membuktikan, hanya analogi saja. Dan yang sama dari keadaan mimpi dan keadaan terjaga, itu adalah problem of other minds-nya itu tetap sama. Logical possibility-nya tetap sama. Maksudnya logical possibility itu, kita kan tidak mungkin dong memimpikan sebuah persegi bundar. Itu kan jelas kontradiksi, melanggar hukum logika klasik. Persegi bundar, segitiga yang sudutnya 360 derajat, total sudutnya kan tidak mungkin. Itu tetap sama di mimpi, sehebat apapun imajinasi kita, tetap tidak akan melampaui logika possibility. Maksudnya yang bisa beda itu maksudnya nomological itu maksudnya kalau di filosofi of mind itu bahwa nomological itu adalah seperti hukum-hukum fisika kita sekarang. Itu menurut filsuf dan ilmuwan itu kontingen sifatnya. Disebut kontingen bahwa dia itu tidak necessary mutlak secara logis. Logis harus ada. Niscaya ada itu tidak harus. Contoh seperti gini. Air mendidih di suhu 100 derajat. Kita bisa bayangkan di semesta lain sana, di mana air itu, kita tidak bicara planet lain ya, kita benar-benar bicara hukum-hukum fisika yang benar-benar beda loh. Mungkin air itu tidak bisa mendidih di semesta lain sana, tapi kan itu masih bisa kita bayangkan. Beda loh sama tingkatannya sama persegi bundar, atau mungkin bujangan yang dia sekaligus bujangan sekaligus menikah, kan nggak mungkin. Terjadi kontradiksi. Itu yang tidak bisa kita. Dari nomologika itu maksudnya hukum-hukum fisika itu bisa beda di mimpi. Kita bisa terbang, mungkin tanpa sayap di mimpi, mungkin di dunia kenyataan beda ya, karena memang hukum-hukum fisikanya beda. Tapi hukum-hukum fisika biarpun beda tetap kontingen sifatnya. Dan mimpi ini bagusnya dia analogi ini pisah ya. Orang yang saat terjaga ini kalau kita cerita tentang dunia mimpi sana, kita tidak akan percaya ke teman kita, ada loh dunia mimpi di sana. Teman yang kita ajak omong, itu kan cuma mimpi. Dia nggak percaya. Dan sama kalau kita ngobrol di dalam mimpi, teman kita yang dalam mimpi kita ajak omong, wah ada loh dunia terjaga di luar sana. Mungkin kok ya rasanya yang teman dalam mimpi kita juga nggak percaya ya. Ya biarpun bisa aja percaya, cuman kan maksudnya mereka bisa tergantung pikiran si pemimpi. Oh ya, sekarang argumen zombie filosofisnya David Chalmers. Jadi pertama premisnya kan menurut fisikalisme, semua yang ada di dunia kita itu termasuk kesadaran adalah materi fisik. Nah, jika fisikalisme benar, maka sebuah dunia metafisikal yang mungkin, yang mana semua fakta fisikal yang ada di dalamnya itu sama persis dengan dunia kita sekarang, itu pasti harus necessary, berarti mengandung kesadaran. Nah, tapi kita kan bisa membayangkan di mana ada sebuah dunia yang tidak berbeda secara fisik, yang beneran sama kayak kita, tapi nggak ada kesadaran di dalamnya. Dan ini secara metafisik possible, jadi fisikalisme adalah salah. Nah, maksudnya kan kita bisa bayangin nih, misalnya robot, kita bisa kan karena kita masalahnya kita tidak pernah mengakses kesadaran sudut pandang orang pertama makhluk lain. Itu yang membuat argumennya juga menjadi kuat, karena misalnya ada orang yang sangat hebat ilmuwan membuat robot ya, kayak Terminator gitu loh, persis dikasih kulit semua rangka, kita dari luar enggak tahu lah kalau dia itu teman kita, tapi ternyata robot yang dibuat seperti teman kita. Jawaban jawabnya persis bagus juga karena pakai artificial intelligence yang bagus. Ternyata dia robot bukan teman kita. Kita bisa ketipu. Kita bisa memikirkan kemungkinan bahwa kita ketipu karena kita memang tidak pernah mengakses qualia pertamanya itu, sudut pandang orang pertamanya. Kita hanya dari behavior. Jadi kalau kita dari perilaku bisa ditiru persis, maka kita bisa tertipu. Nah, yang di sini menariknya bahwa David Chalmers ini pakai konsep yang dia pikirkan, kalau bisa dipikirkan bahwa itu adalah mungkin. Maksudnya harus necessary ini kan memang, maksudnya David Chalmers ini memang dia pakai itu logika modal. Maksudnya untuk menerangkan sesuatu itu niscaya, itu berarti kan dia harus benar di semua kemungkinan dunia mungkin. Kayak misalnya
1 tambah 1 sama dengan 2 di bilangan basis 10 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu tidak mungkin keliru di dunia mungkin manapun. Ya memang kalau bilangan basis 2 ya 1 tambah 1 memang bukan 10, tapi kan 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Maksudnya tapi bukan itu poinnya. Tapi maksudnya kayak 3 tambah 4 kan 7. Atau tidak mungkin di dunia mungkin manapun yang bisa kita bayangkan itu persegi bundar itu ada. Kita mimpi aja, bayangkan aja enggak bisa. Nah, itu yang disebut nistaya. Nah, kalau yang mungkin, possible, itu maksudnya minimal yang kita katakan itu benar di satu dunia mungkin. Misalnya kita bisa bayangkan gajah bisa terbang. Kan mungkin saja kita bisa bayangkan banyak kejadian di dunia ini yang dulunya kita bayangkan itu bisa terjadi. Misalnya gajah warna pink. Kan bisa kita bayangkan, itu bukan hal yang impossible dalam dunia mungkin, dalam logika bukan hal yang tidak logis kita membayangkan gajah bisa terbang. Atau mungkin macam-macam lah, misalnya orang sembuh dari kanker itu adalah hal yang mungkin, bukan hal yang tidak logis. Orang sembuh dari kanker, macam-macam. Nah, yang di sini bahwa saya ambil bahwa ini yang conceivability argument for the possibility of zombies. Jadi zombie itu kan terpikirkan. Apapun yang terpikirkan itu adalah possible, mungkin. Oleh karena itu zombie itu mungkin. Maksudnya adalah dimaksud yang di sini, yang dimaksud untuk definisi yang paling umum itu ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui secara a priori itu benar. Maksudnya a priori itu tidak berdasar pengalaman kita, tidak berdasarkan experience kita, indera-indera enggak ya, benar-benar murni dari intelek pikiran ya. Tidak secara a priori tidak salah, tidak kontradiktif, itu adalah mungkin. Ya, ini tokoh-tokohnya David Chalmer. Chalmer ini ya, dia ngomongnya zombie itu di buku ini apa? Conscious Mind David Chalmer. Jadi bukunya itu ya. Jadi David Chalmer ini dia punya apakah possibility itu entail possibility, maksudnya ini apakah hal yang bisa dibayangkan itu mengakibatkan sesuatu itu mungkin. Itu dibahas oleh David Chalmer sendiri. Beliau mengasih contoh bahwa bisa saja bisa membayangkan itu bahwa dia bisa berjalan lebih dari kecepatan cahaya. Lebih dari kecepatan cahaya. Mungkin secara fisika dan natural itu impossible, karena itu berbeda dengan hukum-hukum fisika dan natural sekarang. Tapi secara metafisik itu possible. Ini dimaksud benar-benar dia pakai logical possibility yang dia pakai ya, seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, kalau kita tarik bahwa kemungkinan orang yang pertama kali termasuk yang memikirkan hal yang kita mungkin kita bayangkan, itu adalah bisa kita bayangkan berarti itu adalah mungkin. Itu adalah 2500 tahun itu dari Parmenides. Nah ini kan contohnya nih, try to picture a round square. Coba kita bayangkan persegi bundar, kan nggak bisa. Nah, Parmenides ini punya pandangan bahwa apapun yang ada, ini beliau sendiri bilang kalau di Indonesia kan, apapun yang ada dan bagi berpikir, itu pastilah ia ada. Sebab ia bisa ada, dan tidak ada yang tidak bisa ada. Apapun yang bisa kita pikirkan, itu ada. Kalau menurut pakai filosofinya, ontologinya Parmenides, nah itu yang terus dikembangkan sampai ke logika modal. Ini, paying proper attention to the modal clauses itu dari Parmenides, akar-akarnya bapak metafisika, itu Parmenides. Nah, sekarang, nah ini orang yang mengalami normal kalau nyetir mobil itu seperti ini sudut pandang orang pertamanya, seperti ini. Nah kalau zombie filosofis mungkin seperti ini, tapi bahkan bahwa warna hitam pun tidak dialami oleh zombie filosofis. Ini kan saya hanya untuk mengasihkan zombie filosofis itu warna hitam. Kalau orang normal seperti ini, tapi kalau zombie filosofis seperti ini hitam. Tapi masalahnya aslinya warna hitam pun kan qualia. Jadi zombie filosofis pun tidak bisa dibilang mengalami warna hitam.
hal yang dialami oleh zombie filosofis itu seperti orang mungkin loh ya, mirip seperti tidur lelap tanpa mimpi atau koma atau orang yang lagi bius total. Nah, kata dia alami aja sini juga mengundang problem ya, karena alami berarti qualia, berarti dia mengalami ketiadaan. Berarti kan ada qualia akan ketiadaan. Nah, itu memang jadi problem. Nanti akan dibahas lagi berarti. Zombie filosofis itu tidak harus seperti ini ya, yang maksudnya kayak di film-film seperti ini. Yang dimaksud David Talmer itu seperti ini, philosophical zombie. Dari luar sama, dari perilaku, neurofisiologis, kalau otaknya di scan, dia MRI di scanning, CT scan, psikologis semua sama, kayak orang normal kayak kita lah. Namun dia tidak punya mental life, dia tidak punya pengalaman subjektif sudut pandang orang pertama. Dia kalau ditanya apakah kamu punya sudut pandang orang pertama, dia jawabnya iya, saya punya. Karena kan itu dari segi perilaku, psikologis, neurofisiologis normal. Semua dia jawabnya persis. Tapi padahal seperti ini yang di dalamnya. Nah, itu yang philosophical zombie seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke argumen kamar Mary ya. Jadi Mary ini dari kecil ini ceritanya ini thought eksperimennya Frank Jackson. Jadi Mary dari kecil itu tidak pernah keluar kamar, tidak pernah lihat warna, dia hitam putih aja, maksudnya warna hitam putih lihat, maksudnya warna selain monokrom ya, selain putih. Dari kecil sampai jadi ahli warna, jadi neuroscientist atau ahli fisika yang mempelajari color, sampai benar-benar Mary itu memahami seluruh teori warna, fisika, otak, semua dia paham. Tapi dia masalahnya satu, dia tidak pernah lihat warna merah langsung. Nah, premisnya kalau pertama, jika Mary mengetahui semua fakta saintifik tentang warna sebelum dia, nah, jadi mereka dia belajar dalam satu rumah terus nih Mary. Dia belum pernah keluar kamar, dia merasa semua fakta saintifik dia tahu. Lalu dia suatu hari keluar dari rumahnya, dari kamarnya. Ternyata Mary mendapatkan fakta baru. Jadi dia pertama kali lihat warna merah. Dia sebelumnya fakta cuma tahu gelombang warna merah itu 650 nanometer. Nah, ternyata pas keluar dia tahu, oh warna merah seperti ini. Menurut Frank Jackson sih. Jadi kesimpulannya tidak semua fakta adalah fakta saintifik. Jadi ada qualia yang tidak bisa direduksi ke fakta-fakta saintifik, fisikalisme. Gitu. Memang ada keberatan juga di premis-premis ini. Misalnya, apa benar Mary mengetahui semua fakta saintifik? Ya, itu nanti bisa dibahas di pembahasan lain. Cuman kalau dengan premisnya ini Frank Jackson langsung tidak semua fakta. Tapi tenang kan kita kalau kita bayangkan ya orang lihat warna merah akan beda dengan kalau kita baca buku hitam putih tentang yang menjelaskan tentang bagaimana warna merah itu gelombangnya dipantulkan masuk mata kita dari pupil masuk ke nervus optikus arah mata ke otak semua di bagian belakang itu akan beda dengan kita lihat langsung warna merah bayangan kita. Ini argumen yang kuat juga untuk menyerang fisikalisme ya. Lalu yang ketiga, lah ini ada yang namanya kamar tentang kamar Cina. Jadi oleh John Searle ya yang menciptakan argumen ini. Ini rupanya kalau kita lihat ini John Searle ini adalah filsuf yang menyukai budaya Tionghoa. Jadi ceritanya itu di ada dua orang Cina nih. Dia dibawa nih masuk ke satu rumah. Di satu rumah itu ada ruangan, isinya itu disuruh mereka nulis nih kata-kata di kertas, misalnya Fu nih, dia tulis nih Fu, masukkan ke bawah apa? Bawah pintu. Dan yang di dalam ini orang yang katakanlah robot atau orang Inggris lah ya, nggak bisa baca Hanja lah, nggak bisa bahasa Mandarin lah. Tapi dia punya satu buku, isinya dalam bahasa Inggris, itu yang menjelaskan kalau if Fu, misalnya ho ini, dia misalnya kalau huruf ini keluarkanlah ini. Tapi semua rule-nya dalam Inggris. Nah, keluar ini, keluar ho ini. Nah, terus
orang yang Cina ini mikir, wah orang di dalam ini bisa bahasa Mandarin. Padahal tidak. Nah, ini membuktikan bahwa untuk membuat suatu komputer sekalipun, misalnya orang mau buat, ini pertama kali argumen ini diajukan oleh John Searle ini untuk menyerang adanya argumen bahwa bisa menciptakan sebuah komputer yang mengelabui manusia. Itu Turing test ya. Ternyata komputer sendiri itu mungkin bisa mengabuinya, tapi komputer sendiri tidak punya pemahaman akan bahasa Mandarin. Dia tetap hanya berdasarkan perintah-perintah logika ini, jika maka ini aja, yang begitu rumit, lalu diaplikasikan seakan-akan dia bisa bahasa Mandarin. Padahal tidak bisa. Jadi kalau oleh David Chalmers juga, kalau ini juga apa bedanya dengan otak manusia? Otak manusia juga kita nggak tahu apakah benar-benar dia ada qualia. Wong itu hanya jika maka hanya behavior keluarnya. Kita tidak bisa membuktikan juga. Itu yang disebut Chinese room argument. Nah, ya kalau kita sampai di mana pikiran itu berada, kan memang secara umum dibagi dua, monisme sama dualisme. Jadi kalau nanti di kedokteran itu ya monisme lah, monisme tapi yang materialis. Yang pakainya type identity biasanya kalau di kedokteran, neuroscience, neurologi. Jadi kita type identity itu berusaha memetakan seluruh aktivitas otak, gelombang otak itu, aktivitas otak pakai scanning fungsional MRI itu, misalnya kalau ngelihat warna coklat, oh itu gelombang aktivitas otaknya seperti ini, itu semua mau dipetakan. Jadi type identity bahwa semua yang kita pikiran kita itu semua ada korespondensi satu-satunya dengan aktivitas otak kita. Itu yang disebut type identity. Salah satu bentuk materialisme ya, type identity. Nah masalahnya kita bisa membayangkan ada hewan yang beda banget, seperti rasa sakit. Itu kalau di manusia kan pakai serabu C, terus aktivitas otaknya sebelah mana. Nah masalahnya kan kalau seperti hewan seperti kepiting atau mungkin ular, kan kita juga mesti berpikiran bahwa mereka juga bisa merasa sakit ya, ular, kodok. Tapi apakah pasti gelombang otaknya juga persis seperti apakah pakai yang manusia, kan jelas tidak. Jadi bisa rasa sakitnya sama, tapi penyebab bawahnya base-nya itu fisiknya beda. Ini membuktikan tidak bisa identitas. Namanya identitas kan harus korespondensi satu-satu persis. Itu salah satu keberatan di type identity. Lalu tentang qualia tadi, jadi bahwa kita bisa menceritakan tentang gelombang otak macam-macam, tapi kita tidak bisa menceritakan tentang qualia ya, karena ini effable tadi itu. Sudut pandang orang pertama. Lalu yang ketiga, orang yang fisikalisme materialisme kan suka bilang kalau otak hancur, maka musnah segalanya. Otak hancur, maka musnah segalanya ya. Nah, tidak ada apa-apa setelah otak hancur ya habis, nggak ada yang kesadaran berikut. Masalahnya kalau kita benar-benar secara logis bilang bahwa otak hancur, tidak ada kesadaran, lah siapa yang menjamin ketiadaan kesadaran kalau tidak ada pengamat? Seperti kita melihat di meja kita tidak ada vas bunga. Kita kan harus hadir untuk menyaksikan ketiadaan vas bunga. Nah masalahnya, kalau kita tidak hadir, misalnya kita bilang, oh di meja itu nggak ada vas bunga tuh, kita padahal di sini. Kita kan nggak bisa mastiin. Kita bisa secara valid bilang bahwa di meja di ruangan sebelah itu tidak ada vas bunga. Kalau kita tidak hadir untuk menyaksikan ketiadaan vas bunga, nah sama. Pada saat kesadaran itu hilang, kalau kita disebut tidak benar-benar tidak ada observer, siapa yang bisa membuktikan ketiadaan kesadaran? Nah, saya tuh pernah kalau sering jenguk teman saya juga dokter itu habis operasi itu kan dia operasi ini hidung tulang hidung septum deviasi septum nasi, jadi hidungnya tuh tulang hidungnya miring atau sama ada polip di nasofaring, tumor polip di belakang kan di bius general tuh bius umum. Saya pas saya jenguk tuh yang saya tanyakan tuh, pas kamu di bius apa yang kamu rasakan? Saya tidak mengetahui apapun. Dia bilang benar-benar tidak sadar. Dan dia jawabnya benar-benar pasti loh. Tidak ada keraguan sekalipun. Nah, saya heran. Dia sadar akan ketiadaan. Mungkin seperti itu ya.
Selalu kok, saya pernah kalau pas di rumah sakit mana ada pasien-pasien apa habis di bis, yang selalu saya tanyakan, saya nggak tanya sakitnya apa. Saya tanya, pas di bis yang kamu alami apa? Saya nggak sadar, bener-bener saya seperti tidur tanpa mimpi lah. Begitu dari di bis, bangun lagi, bener-bener blank. Dia bisa bener-bener yakin loh bilang blank. Ya, ini mungkin salah satu yang belum bisa dijelaskan oleh fisikalisme ya dengan pas. Lalu habis dari fisikalisme ada jadi semua termasuk pikiran, kesadaran itu sesungguhnya produk dari fisik materialisme. Makanya monisme itu satu substansi. Kalau yang umum, kalau kita kan dualisme tuh. Ada pikiran, ada tubuh. Ada kesadaran, ada tubuh. Makanya kan ada kelakarnya kan what is mind, no matter. Bukan materi, no matter. What is matter, never mind. Maksudnya benar-benar substansi yang independen, pisah. Nah, tapi masalahnya juga kalau benar-benar dua substansi itu independen, bagaimana bisa berinteraksi? Orang sedih, pikiran sedih kok bisa jadi nangis, dan interaksinya di mana kalau benar-benar independen? Kalau misalnya dikatakan ada penghubung antara pikiran dan tubuh, nah penghubung itu terhadap pikiran hubungannya apa? Dan penghubung itu terhadap tubuh juga ukurannya apa? Apakah harus ada penghubung lagi? Dan nanti penghubung itu dengan penghubung lagi, apakah butuh penghubung lagi? Nanti ya selesai. Jadi termasuk mind of body interaction problem itu juga terus ya yang pertama kali terkenal itu Descartes, dualisme. Lalu coba nih dicari pemecahannya. Kok dualisme susah, materialisme susah juga. Dicari nih, ada properti dualisme. Jadi tetap fisik, materialis, tetap substansi pikiran itu semuanya di alam itu satu. Cuman fisik ini dia punya dua propertinya. Properti yang fisik biasa sama properti yang mind. Gitu. Dia tapi memang kesusahannya di overdeterminasi. Maksudnya overdeterminasi itu sebuah sebab, sebuah akibat hanya bisa diakibatkan oleh sebab yang sudah cukup satu. Tidak mungkin kalau sudah cukup satu tidak perlu ditambah sebab-sebab lain. Itu yang tidak bisa dijelaskan oleh properti dualis. Ya kalau cuman fisik kan ini kan semua fisik nih. Kan bisa dijelaskan dengan fisik. Untuk apa kita mengambil mengasumsikan ada yang main seperti itu maksudnya. Sudah bisa dijelaskan disebabkan oleh fisik kok. Kan over determinasi. Jadi terlalu banyak faktor yang tidak perlu gitu. Yang ketiga ya jelas yang monisme yang ada juga kayak di Buddhisme Weixi School ini kayak Xuanzang, Xianzang itu, Tong Samsong itu kan beliau seorang citamatrin ya, Nyakti Matra ya, idealisme. Gitu. Jadi semua yang di alam ini bukan fisik, tapi ide, tapi pikiran. Jadi lawannya materialisme, idealisme. Ada juga yang monisme tapi neutral monisme. Jadi ada satu substansi ketiga. Maksudnya yang benar-benar bukan material, bukan idealis. Ya nggak tahu apa itu. Ini juga masih dibahas juga di neutral ini. Nah ini kasus kalau di kedokteran neurologi itu ada kasusnya Pinasgate yang mendukung juga di fisikalisme ya. Jadi pikiran kita ini tergantung oleh fisik ya, tergantung oleh otak juga, tidak bisa benar-benar independen. Nah, misalnya nih Pinasgate, ada seorang namanya Pinasgate itu seorang mandor tahun 1800-an itu dia bikin jalan rel kereta api nih, pakai bahan peledak eksplosif gitu. Nah, pas dia mau kan masukin bahan peledaknya itu kan pakai tongkat tuh, dimasukin gitu ke batu-batunya untuk masakan batu. Nah, pas itu ada gesekan meledak, tongkatnya ini ketusuk ke tengkoraknya Phineas Gates ini. Untungnya Phineas Gates-nya itu selamat. Jadi tembus dari rahang bawah kiri ini sampai otak yang sebelah kiri ini tembus. Tapi masalahnya hidup. Nah, Phineas Gates hidup, cuman bisa kerja. Cuman masalahnya terjadi perubahan kepribadian. Yang tadinya SG-nya itu orangnya ramah, baik. Habis ketusuk berapa lama dia nggak sadar, dia orangnya jadi suka ngomong kasar, padahal nggak ada apa-apa, marah.
Tapi dia juga sudah nggak merasa kesakitan loh, benar-benar sudah sembuh juga sih. Bukan karena marah, karena sakit apa, bukan. Tapi memang sudah sembuh, tapi perilakunya itu dia nggak sadar dia berubah. Ini kan salah satu kasus yang mendukung fisikalisme juga, bahwa otak itu menentukan kepribadian. Bukan sesuatu kepribadian itu bukan sesuatu yang independen dari otak. Kalau di kasus Phineas Gates. Lalu juga ini, ya ini yang tadi saya bilang mau type identity ya, mau mencoba untuk memetakan seluruh, misalnya orang mau milih piano, piano itu kalau di gelombang otak dibentuk pakai fMRI ya, ini ya. Jadi MRI tapi anu apa live, benar-benar live dia rekaman scanningnya, bukan foto aja. Dilihat aktivitas otaknya, kalau MRI itu otak mana yang kerja. Lalu dibuat ininya, kodenya, decodingnya, dipetakan. Piano seperti ini, kalau kursi seperti ini, ribut bunyi noise seperti inilah. Ini yang melakukan ini John Dylan Haynes. Ya ini John Dylan Haynes ini yang dia berusaha mau memetakan seluruh orang kalau melihat piano di pikiran tuh nanti otaknya petanya seperti ini. Nah, ini John Dylan Haynes ini berusaha mau, kalau kita orang sedang memikirkan itu berarti dia mau milih piano. Nah, dia mau berusaha mau menebak, dia mau orang mau memilih apa gitu. Sebelum orang itu memilih, ya ini memang salah satu percobaan yang untuk membuktikan bahwa kehendak bebas itu juga ilusi, bahwa kalau di otaknya sudah tahu sebelum dia milih, dipetakan ya dia milih apa sudah ketahuan duluan sebelum dia sadar mau milih. Ya, itu John Dylan Haynes seperti makanya dia decoding akurasi sama chance-nya ini dia pakainya itu. Nah, ini yang kalau di kedokteran juga ada namanya retikular formasi. Jadi ini pusat kesadaran kalau di kedokteran. Maksudnya pusat kesadaran itu seperti ini. Kalau jadi ini di batang otak, ini brainstem ini, batang otak ini. Nah, itu ada neuron-neuron dia yang menyebarkan ke seluruh otak. Itu yang ngatur di tengah ini, pusatnya ini, ada talamus. Pusatnya di sini. Kalau ini rusak, orangnya jadi bisa koma, bisa nggak kembali. Makanya orang kan yang kalau cedera otak parah, koma nggak kembali, nggak bisa sadar itu karena kerusakan irreversible di bagian ini. Gitu. Nah, masalahnya kita nggak tahu ya kualia dia seperti apa. Maksudnya kalau di kedokteran kan hanya dilihat sebagai objek ya. Dia koma ya nggak bangun, nggak ngasih respon behavior apa-apa. Kalau ini rusak lah, semuanya diakses di sini. Orang yang bangun sadar kalau kita diperiksa ini aktif. Kalau tidur ini nggak aktif. Diatur di sini, ini ARAS, Reticular Activating System. Nah, ARAS ini salah satunya adalah titik tangkap dari obat-obat anestesi itu, dia memang dengan turning off dari Reticular Activating System tadi itu ya di tengah itu. Obat-obat bius itu dia mematikan situ. Nah, ini salah satu juga ya, kesadaran itu jangan-jangan memang ada di otak maksudnya. Kalau menurut kedokteran seperti itu. Gangguan tidur, koma, semua itu ada pengaruhnya di ini, RAS ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita sampai pada bagian terakhir bahwa keberadaan pikiran makhluk lain itu susah kalau tidak mau dibilang tidak bisa ya dibuktikan. Karena berada di domain realitas subjektif ya kalau menurut Thomas Nagel juga ya. Nah, otomatis kalau menurut saya ya lebih mudah untuk membuktikan keberadaan berbagai sosok adikodrati dan efikasi ritual yang ada dalam tradisi budaya Tionghoa. Karena itu masih dalam domain objektif. Kita bisa melihat, membayangkan, bisa kita melihat Cimu, Si Wangmu itu bisa kita, itu secara logis kan possible. Tidak seperti persegi bundar Si Wangmu itu. Beda persegi bundar itu logical impossibility. Benar-benar tidak mungkin. Tapi kalau Si Wangmu mungkin. Jadi lebih mudah membuktikan keberadaan daripada membuktikan keberadaan kualia makhluk lain, daripada misalnya ritual jauh tuh bakar uang kertas pasti sampai di alam sana lebih mudah terbuktikan daripada kita membuktikan kualia karena benar-benar beda domainnya. Nah, jadi kalau kalau kita kepercayaan kita terhadap kualia makhluk lain itu
kita bisa percaya tanpa ada bukti yang memadai, kita hanya benar-benar seumur hidup hanya dari behavior adalah hal yang rasional, maka kepercayaan kita tidak berbagai ritual dan sosok ati berhati itu dalam tradisi budaya Tionghoa itu adalah hal yang rasional. Tidak harus hal yang rasional selalu hanya berbasis bukti saintifik, karena ternyata qualia sendiri belum bisa dibuktikan. Begitu. Nah, bahkan masalah pembuktian qualia ini tidak hanya bukan tidak dibayangkan juga, misal setelah mati ada kehidupan berikut, tetap juga susah membuktikan qualia di kehidupan berikut. Tetap problemnya akan sama. Begitu. Bukan, tapi kalau tentang urusan hidup sudah mati, bisa ada reinkarnasi atau mungkin atau versi yang pakainya tumimba lahir yang tidak ada atma di dalam diri, itu semua dalam objek kita bisa menyaksikan. Ataupun tidak ada apa-apa setelah mati, itu juga nanti itu juga objek juga. Tapi masalahnya qualia makhluk lain ini sampai kapanpun, bahkan kalau kita ketemu, misalnya saya ketemu Daesang Lojin atau Si Wangmu, jaminan apa sih Wangmu yang saya ketemu itu juga punya qualia? Misalnya saya tanya Si Wangmu, apakah engkau punya qualia? Si Wangmu bilang iya, apa buktinya? Si Wangmu bilang tidak. Nah, orang yang punya qualia juga bisa bilang tidak. Jadi tetap apapun yang dijawab Si Wangmu, tetap kita tidak bisa membuktikan. Gitu. Kalau kita satu-satunya cara saya jadi Si Wangmu. Nah, misalnya saya jadi Si Wangmu, nanti juga problemnya Chuang Tzu keulang lagi tetap kayak yang tadi. Nah, ini senada memang yang diomongkan oleh Alvin Plantinga, bahwa kepercayaan dengan adanya pikiran lain, dengan kepercayaan terhadap Tuhan, itu adalah sama-sama di kapal epistemik, dari epistemologi yang sama. Kalau satunya itu secara terjustifikasi rasional, yang lainnya adalah rasional juga. Nah, kita tentu rasional lah, biarpun kita tidak bisa membuktikan qualia kita satu sama lain, bahwa itu rasional. Begitu juga kepercayaan dengan Tuhan. Maksudnya kalau sini ya di berbagai macam sosok adi kodrati ya, kalau diartikan di budaya Tionghoa. Baik, terima kasih. Demikian pembahasannya. Ya. Oke, ini berikut adalah penjelasan dari Bapak Raino tentang itu ya, happy feast, the problem of other mind. Ya, seperti yang kita ketahui lah. Jadi pikiran itu susah terselami. Pikiran itu seperti lautan yang luas, susah diselami. Apalagi kita mau mengindikasikan bahwa kita memiliki pemikiran orang lain. Harus diketahui memang betul ya, bahwa pikiran itu seperti komputer yang memiliki kapasitas yang sangat luas gitu ya. Jarang bisa terselami itu. Soalnya saking luasnya sampai kalau ada orang yang berani bilang bisa baca pikirannya, agak gimana gitulah. Nah, ini langsung saja kita akan membacakan pertanyaannya dari Ibu Julie Lau. Apakah zombie filosofis itu seperti Yes Man? Berikut Bapak Raino, silakan bisa dijawab. Ya, terima kasih Bu Julie untuk pertanyaannya. Zombie filosofis itu dalam artian Yes Man itu tidak necessary seperti Yes Man ya. Zombie yang di sini itu zombie filosofis benar-benar bisa seperti orang yang mungkin tidak penurut, benar-benar dia punya ide yang inovatif, kreatif, dia punya ketegasan, itu tetap bisa jadi seorang philosophical zombie ya, karena yang disebut philosophical zombie kan adalah dia bisa behaviornya, jawabannya persis seperti orang normal, tapi dia hanya tidak ada kualianya. Tidak ada kualianya, jadi tidak harus yes man. Bisa memang yes man adalah philosophical zombie, tapi tidak semua philosophical zombie adalah yes man. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya penjelasannya dari Bapak Raino terhadap jawaban untuk Ibu Julie Lau.
Silakan untuk bagi yang ingin bertanya lagi, boleh klik di chat, boleh tulis di chat. Kita akan membahas tentang Happy Fish, cerita Happy Fish dan Problems of Other Minds. Oke, ditunggu pertanyaannya. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya aja deh. Untuk Bapak Raino nih, saya mau bertanya Pak, kalau kita tidak bisa ya memiliki pikiran orang lain karena itu ya pandangan subjektif lah. Jadi menurut Bapak tuh pemikiran itu apakah luas atau hanya seperti robot logika if maka then gitu? Apakah memiliki kesadaran sendiri atau tidak begitu? Iya, ya itu tergantung dari kalau yang bisa ya kita bisa yakin bahwa ada pikiran sendiri. Jadi kalau yang tadi ya logika if then, itu kita tidak bisa memastikan. Jadi tetap ada yang lebih dari if then kalau pakai qualia itu. Tapi itu tidak bisa dijelaskan dengan berbagai fakta objektif karena itu hanya bisa diakses secara subjektif sendiri. Jadi kalaupun ada robot yang begitu canggih yang bisa sampai menipu kita, kita tetap tidak, ternyata dia adalah robot, bukan orang lah misalnya. Ya if-then-nya semua, cuman dia yang nggak ada kualianya aja sama seperti filosofi. If-then-nya semua bagus semua, kita nggak bisa bedakan. Karena kita nggak bisa mengakses kualianya, jadi ternyata dia tidak punya kualia, kita tidak ada yang garansi itu, tidak ada yang menjamin. Jadi ada yang lebih dari if-then. Tapi itu hanya bisa dibuktikan diri sendiri. Masih. Oke, terima kasih Bapak Reno. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Ardian. Konsep Mary Room itu seperti gua Plato, tapi bedanya adalah memiliki pemahaman tentang cahaya, tapi tidak memiliki pengalaman. Jadi, qualia ini berhubungan dengan shi atau pengetahuan juga. Iya, iya benar, di Gua Plato orang yang dikurung dalam dia seumur hidupnya dikurung dikurung dalam gua, habis itu ada satu orang yang berhasil bebas, dia hanya melihat bayangan dari luar, terus dia keluar, dia ya benar memang melihat di dunia luar itu ternyata tidak bayangan hitam putih. Lalu dia cerita ke temannya nggak punya, iya benar pengetahuan, ya benar Pak Ardian. Ya, terima kasih. Benar. Oke, begitu ya dari jawaban dari Bapak Reno untuk Bapak Ardian. Ya, untuk yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan nih dari Bapak Ardian, lanjutan mungkin dari pertanyaan tadi. Pertanyaannya bunyinya begini. Jadi ini soal warna bambu hijau dan merah juga berarti adalah perspektif. Begitu. Ya, kalau yang tentang koanzen bambu hijau dan merah ini saya belum pernah dengar Pak Ardian. Kalau ini saya belum pernah dengar. Ya, koanzen yang bambu hijau merah saya belum pernah dengar. Oh, yang kalau dijawab bagaimana kamu tahu semua bambu hijau? Ya, ini menurut saya ya, ini kalau yang telah dipaparkan oleh Pak Ardian di chat ini bisa termasuk, kalau menurut saya ya, perspektif juga, sama juga penalaran induktif itu bukan hal yang niscaya ya. Kita tidak bisa memastikan, jadi benar memang perspektif juga,
Dan itu juga conceivability ya, kita bisa membayangkan warna merah ya, itu membuat penalaran induktif. Kita kemarin lihat bambu hijau, hari ini bambu hijau, besok bambu hijau, kalau kita menyimpulkan semua bambu hijau itu adalah tidak niscaya ya, penalaran seperti itu. Jadi ya benar Pak, perspektif kita bisa membayangkan bambu ada yang warna merah, itu jadi tidak niscaya bahwa semua bambu itu hijau. Menurut saya ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagi yang mau bertanya atau yang ingin komen lah ya, boleh langsung buka mic aja, kita langsung lanjut diskusi begitu. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ibu Liaca. Jadi tadi Chuangzi dan Huizi itu ceritanya soal perbedaan cara pandang juga ya. Chuangzi memandang ikan dari sudut pandang dia, si Huizi memandang perkataan Chuangzi dari sudut pandang si Huizi sendiri. Makanya enggak nyambung benernya sih. Begitu. Ya, betul. Itu termasuk juga perbedaan cara pandang, iya jelas. Memang dan selain perbedaan cara pandang juga memang dan Huizi dan Chuangzi itu juga sama-sama menyatakan bahwa perbedaan cara pandang ini tidak pernah bisa diselesaikan karena perbedaan cara pandang ini langsung ke qualia bukan ke kontennya ya. Kalau misalnya kita cara pandang 9 dan 6 itu kan konten ya. Tapi ini benar-benar cara pandang tentang sudut pandang orang pertama itu sendiri. Jadi iya, masuk sudut pandang tapi ini lebih dari sekedar konten ya. Bukan seperti kita debat, wah ini 6, ini 9 tuh yang ada gambar-gambar kita lihat sering di Facebook atau motivasi itu ya. Itu kan kontennya, sudut pandang. Tapi ini benar-benar ya ini sudut pandang juga, tapi benar-benar dia tentang sudut pandang orang pertama yang dibuat sudut pandang. Ya, benar Bu Lia, terima kasih. Oke, begitu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Lia Chang. Selanjutnya ada Ibu Cendra Lingling. Jadi soal kebahagiaan ikan itu, yang tahu hanya ikan itu sendiri. Betul ya? Jadi kalau ada ikan bisa ngomong dia bahagia, barulah disimpulkan berarti bahagia. Begitukah? Lalu demikian juga dengan orang dia merasa bahagia berarti dia bahagia. Begitu. Kalau seperti ini berarti tentang kebahagiaan ikan yang tahu hanya ikan sendiri, ya benar. Tapi masalahnya untuk tahu ya untuk membuktikan bahwa hanya ikan sendiri itu yang tahu bahagia kita harus jadikan. Nah, maksudnya benar-benar qualia. Jadi kalau kita hanya dari ikan itu ngomong dia bahagia, kita menyimpulkan berarti dia bahagia ini tetap secara rasional iya, karena yang kayak tadi kita bilang bahwa kita mengetahui kebahagiaan teman kita kan dari behavior, dari perilaku, ucapan. Sama ikan kalaupun bisa ngomong dia bahagia, kita secara rasional betul bisa menyimpulkan dia bahagia, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa ada kebahagiaan yang di dalam ikan itu. Bisa aja dia cuman philosophical zombie fish, ya, seperti itu. Tapi ya benar secara rasional ya kalau dia bilang seperti itu. Cuman kalau dia merasa bahagia berarti dia bahagia gitu. Ya sama. Hanya kita sendiri yang bisa tahu kita bahagia. Maksudnya secara niscaya loh ya. Bukan kalau memang secara kesimpulan ya memang sangat sering kita tahu orang lain bahagia ya, tapi kalau secara niscaya qualia seperti itu ya hanya orangnya itu sendiri ya yang bisa merasa bahagia, yang tahu dia merasa bahagia. Masih Bu Cendra pertanyaan. Ya begitu jawaban dari Bapak Raino. Saya sependapat sih, memang betul sih itu dari kebahagiaan yang ikan itu, ya itu ikannya sendiri yang bisa jawab. Ya kalau kita lihat film dokumentari gitu ya, film dokumentari ikan, kita lihat ikan aja gitu. Kalau ikan-ikan yang di barrier reef-nya si Australia itu kan banyak tuh ikan-ikan kecil. Ya kalau kita ngomong mereka bahagia, menurut saya sih ya mungkin bisa iya, bisa tidak.
Karena mereka yang ikan-ikan kecil selalu dimangsa oleh si ikan besar gitu. Jadi ya pasti ada ketakutan lah ya. Kalau kita ngomong ya kita harus bisa bahasa ikan dulu. Tapi itu kita tidak bisa menjamin kita tahu kebahagiaan sejatinya si ikan itu seperti apa. Karena kita tidak memiliki otak ikan ya. Kita otaknya otak manusia, bukan otak ikan. Oke, lanjut, ini ada dari Bapak Bun Saukong. Bukannya binatang ada bahasa simbol. Kalau saya lihat ekornya berenang ke sana ke sini, ya senang itu ikan. Dari simbol ini berarti Bapak Saukongnya menyimpulkan bahwa binatang itu bisa senang dari simbol. Begitu Bapak Raino, silahkan. Iya, itu betul. Itu kan yang kita memang selalu, kita common sense-nya kan begitu memang. Kita menyimpulkan dari behavior saja, kita tahu ikan itu bahagia. Dari bahasa simbol, ya kalaupun behavior itu mau disimbolkan, mau dibuat formal gitu ya, dibuat notasi-notasi atau formal, atau mungkin kita lihat peta otaknya gimana, ya benar. Yang itu maka dari itu si Chuangzi dan Wijie dia tidak Chuangzi-nya tidak menjawab saya mengetahui ikan ini bahagia dari perilaku, dari simbol. Langsung Chuangzi itu langsung dia bagusnya itu langsung mempertanyakan qualia itu yang tidak bisa diakses atau diketahui hanya dari simbol. Begitu menurut saya. Iya, betul. Pak Bun Saukong. Iya, betul itu. Berarti dari ikannya sendiri kita hanya merasionalkan ya, berarti ya. Merasionalkan dari bentuk simbol. Tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh si anjing atau mungkin si ikan-ikan atau mungkin babi-babi itu mungkin sendiri. Iya, benar. Begitu ya, Bapak. Ya, kalau kita paling gampang nonton Finding Nemo lah, kayak yang dibilang oleh Ibu Juli. Finding Nemo itu kan kita lihat si ikan bisa gitu. Tapi kalau kita lihat di dokumentari juga begitulah. Atau lihat ekosistem lah, ada yang dimangsa pasti mereka bisa takut. Ada yang bisa nangis gitu. Benar, Pak. Ya, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan. Kalau mau komen, boleh nih komen. Tinggal buka mic, raise hand, buka mic. Kita diskusi bareng tentang permasalahan other minds ini ya. Dan happy fish. Oke, silahkan yang mau komen. Ya, mungkin yang dimaksudnya qualia itu dalam hal ini kan bisa menjelaskan berbagai macam behavior manusia dong dalam hal ini. Ya, misalnya orang yang bisa berbuat jahat, gitu, atau orang yang bisa berbuat baik. Gitu. Ini kan jadi bicara masalah qualia ya. Begitu Pak Rino. Ya bisa memang orang berbuat jahat, tapi kalau kita untuk murni qualia, bisa saja memang ada orang yang seperti kita bayangkan seperti tadi philosophical zombie, mungkin dia berbuat jahat tapi itu murni dia hanya proses-proses fisik, maksudnya tanpa qualia ya, maksudnya dia bisa kita bayangkan adanya orang yang berbuat jahat tapi dia benar-benar tanpa qualia, jadi semua struktur otaknya semua bekerja di struktur otaknya bekerja semua normal, dia bisa berperilaku buruk, tapi dia tidak ada, dia hanya melihat seperti kosong seperti ini, seperti orang tidur tanpa mimpi, tapi semua gerakannya itu dia seperti robot. Mungkin bisa kita bayangkan ada robot yang jahat lah. Si robot sendiri di dalamnya tidak ada qualia, tapi dia diprogram atau berbuat buruk gitu. Itu apa bisa diartiin juga seperti manusia dalam gua gitu, dalam konsepnya Plato, karena dia itu kan hanya melihat bayang-bayangnya aja kan. Iya.
Atau juga yang seperti Buddha katakan bahwa itu orang belum tersadari bahwa segala sesuatu itulah ilusi, maya kan? Iya. Atau ya kalau di Taoisme kan cenderan, ya cenderan itu juga bicara sebagai aku sejati, itu kan bicaranya kan masalahnya kalau dilihat begini berarti bicara masalah qualia juga. Bagaimana dirinya kita itu memahami suatu hal. Kalau lihat dari dialognya Zhuangzi sama Huizi itu kan ada satu poin yang penting, itu kan bicara masalah ci ya. Ci itu kan bisa artinya kita artikan pengetahuan kan. Cuma permasalahannya kan ci itu, pengetahuan itu kan bicaranya kan panah dan mulut. Di mana pengetahuan itu bisa juga merusak manusia juga sebenarnya. Iya. Tuh, jadi kalau dilihat ini kan Zhuangzi ini kan bicaranya kan perdebatan masalah tahu kan. Iya, tahu. Tahu itu kan dalam konteks bahasa Mandarin itu kan bisa diartikan kan Ci itu kan nggak cuma maksudnya tahu saja gitu. Tapi Ci itu bisa diartikan juga knowledge ya. Karena pengetahuan itu terkait dengan knowledge. Kita tahu itu kan terkait dengan pengetahuan melalui proses-proses indrawi ya. Tadi kan juga bicara masalah neuroscience ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, benar. Itu. Jadi kan kalau di neuroscience kan akhirnya kan semua itu kan melalui persepsi indrawi yang kita lihat kan. Kayak Amy Hermes kan bicara visual intelligence, mata bisa melihat segala macam. Nah permasalahannya kan di sini ada yang unik gitu. Ternyata kan kita sendiri, walaupun kita punya otak, kita kan ada pemilah-pemilah nih. Memilah semua input yang kita lihat melalui mata ya. Makanya mata kita kan tidak akan bisa melihat semua dengan seksama kan. Iya, betul. Gampangnya aja kita akan ngelihat gitu. Satu hal yang pasti menonjol, catching lah istilahnya, makanya kita akan tangkap itu dan kita akan proses melalui pikiran kan. Iya. Nah mungkin masalah di sini adalah si Zhuangzi itu bicara masalah pengamatannya dianya itu lebih ke arah si ikannya. Sedangkan kalau Huizi itu kalau kita lihat lebih mengamati pengamatan si Zhuangzi-nya. Iya, benar. Jadi qualia yang dilihat itu jadinya jadi apa ya? Si Zhuangzi-nya melihat ikan, sedangkan kan kalau kita lihat juga Zhuangzi sama Huizi kan memang tukang debat ya dari dulu ya ceritanya kan. Jadi mungkin Zhuangzi dengan Huizi itu sedang mau mendebatnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat gitu bagaimana yang dilihatnya kan. Jadi kalau kita lihat gitu, Zhuangzi kan bicara kebahagiaan ikan. Tapi kan si Huizi itu melihat Zhuangzi-nya itu sendiri kan, bukan melihat ikannya kan. Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari itu kan berarti kan pengetahuan ataupun tahu yang dilihat adalah dia bilang subjeknya gitu. Iya. Kalau Zhuangzi melihat subjeknya ikan, sedangkan Huizi melihat subjeknya itu Zhuangzi kan. Iya, benar Pak. Jadi nah di sini kan di problem of the other mind kan, artinya kan si Huizi itu nggak pernah mau berpikir dalam artian yang kita juga tadi ya memang masuk akal juga sih, nggak mungkin orang itu bisa mengetahui pikiran orang lain ya. Iya, ini ya. Itu kan memang ya nggak mungkin gitu. Jadi ini yang itu. Jadi masalahnya itu adalah Huizi itu melihat dalam hal ini mungkin bukan masalah pengetahuannya soal ikannya gitu. Nah, kurang lebihnya kayak Ibu Juli Lau gitu, sotoy lu gitu. Jadi masalah knowledge-nya mungkin ya di sini dan perspektifnya sehingga menentukan kualitas seseorang dong. Seperti tadi philosophical zombie kan bicara masalah perspektif dan juga knowledge-nya kan. Di philosophical zombie ini kan bicara berarti kan knowledge, pengalaman, segala kan manusia harus mengalami pengalaman kan. Qualia juga saya nggak tahu ya, saya juga kurang paham mengenai qualia ya. Tapi saya pikir qualia itu juga bicara mengenai juga pengalaman manusia juga apa enggak gitu.
Ya. Qualia bicara pengalaman juga apa enggak? Iya, qualia itu benar-benar dia semua pengalaman maksudnya manusia terutama di sensasi semua indera kita sekarang ini sadar sudut pandang orang pertama itu yaitu qualia. Jadi masuk semua pengalaman manusia berbagai macam sebagai bagi sudut pandang orang pertama itu yaitu qualia. Itu masuk semua, Pak. Ini juga sih, ini kayaknya perlu satu sesi lagi nih Pak Reno buat bahas masalah qualia juga nih. Dan juga bagaimana istilahnya persepsi indrawi itu kan perception itu kan mempengaruhi kesadaran juga kan. Benar Pak, iya Pak. Sehingga kita kasih satu gambar aja kan, kasih 10 orang itu kan 10-10-nya kan bisa akan melihat arti yang berbeda ya. Saya lupa dari psikologi itu yang gambar tinta itu yang dilihat itu. Tapi itu kan untuk menilai qualia seseorang itu, di situ maksudnya. Iya, benar. Berarti qualia seseorang bisa dinilai dong? Enggak, maksudnya maksudnya qualia kita secara itu kan berusaha mau menunjukkan bahwa orang lain, misalnya kayak tes buta warna lah. Kita angka kalau kita nggak buta warna bisa membaca angka 7. Tapi orang lain mungkin jadinya 13. Nah, memang kalau orang yang buta warna, dia qualianya memang itu ngelihatnya 13. Kita ngelihatnya 7. Tapi kita tidak bisa pernah tidak bisa membuktikan seperti apa rasanya lihat angka 13 itu di sudut pandang dia. Kita hanya bilangnya, oh orang buta warna, oh dia buta warna, dia sebut 13. Itu semua hanya dalam realita objek ya. Dia hanya sebagai objek, tetap si orang buta warna itu bagi kita, si penilai, si dokter untuk yang mereksa buta warnanya. Oh iya, dia buta warna ya 13, sama seperti ada robot yang di program buta warna, lihatnya 13, tapi apakah si robot itu benar-benar melihat angka 13? Kita tidak tahu karena kita hanya bisa tahu dari ucapan robot atau ucapan orang itu, oh iya saya lihat 13. Saya tidak pernah bisa membuktikan, kalaupun dia berbohong kita juga maksudnya ya tentu bisa dites lah ya, pakai kalau buta warna pakai saraf-sarafnya, nervusnya ada yang rusak nggak, tapi masalahnya maksudnya kita bisa membayangkan adanya robot yang bisa bilang dia 13, tapi ternyata kan robot itu tidak punya qualia. Jadi maksudnya menilai qualia itu maksudnya dalam artian saya menilai orang ini buta warna atau tidak, tapi kalau membuktikan secara first person itu memang tidak bisa. Seperti itu. Ya, makasih Pak Reno. Terima kasih. Masih Pak Ardian. Oh, yang lain dong. Oke, silahkan untuk yang lain yang mau berkomentar, silahkan. Kita ini masuk sesi diskusi. Silahkan bagi yang mau berpendapat, lalu ingin mengklarifikasi pendapatnya benar atau salah, silahkan mumpung pembicaranya masih di sini. Oh, ini ada pendapat nih kayaknya dari Bapak Bun Saukong. Jadi orang kalau suka prasangka bisa dong kita katakan kamu bukan ikan, bagaimana kamu tahu aku begini begitu, tunjuk itu ikan. Ya, kamu bukan diri saya ya, maksudnya ya kamu nggak benar-benar tahu seperti apa saya. Ya bisa tuh, kalau mau seperti itu bisa tunjuk itu ikannya. Bisa Pak. Masalahnya, tapi kalau dalam qualia, apakah ada orang yang di dalam sana yang berqualia dia mengatakan kita berprasangka? Enggak. Maksud saya tahu maksudnya ini bisa aja ya. Wah, berarti ini kalau disangkutkan dengan yang Adi Kodrati bisa ini. Yang Adi Kodrati tanya gitu ya. Tuhan gitu ya. Tuhannya sebenarnya mungkin adalah dari pikiran atau mungkin memang ada ya, kita nggak tahu lah. Oke, bagi yang mau berkomen lagi, silahkan.
Mau buka mic langsung tak apa-apa, karena kita sudah masuk sesi diskusi. Bapak Hendri berpendapat bahwa ini sama halnya seperti anjing kalau mengibas-ngibaskan ekor itu disimpulkan senang. Itu juga qualia ya. Tapi kan itu bisa berdasarkan pengamatan juga ya. Lalu qualia itu mungkin kesepakatan atas pengalaman yang sama ya. Begitu Pak Ren. Silahkan tanggapannya. Terima kasih Pak Hendri untuk pertanyaannya. Eh, Kalau tentang ini, yang disebut qualia tadi kan, bentar, bentar. Eh, dia benar-benar pengalaman subjektif ya, sudut pandang orang pertama. Tapi kalau kita memang menyimpulkan anjing itu mengibas-ibaskan ekor itu disimpulkan senang. Itu juga qualia, betul, tapi qualia dari si anjing ya, yang tidak bisa kita akses. Kalau kalau tentang kesepakatan, ya memang kita melihat anjing banyak, kita amati di ilmu biologi behavior itu memang kalau menggerak-gerakkan anjing, oh anjingnya itu lagi senang, betul itu kesepakatan, maksudnya kesepakatan yang didapat dari hasil penelitian. Tapi masalahnya apakah rasa senang dari anjing itu bisa kita akses? Seperti kita kan tahu kita merasa senang lah. Kita untuk mengakses rasa senangnya anjing itu nanti seperti yang dikatakan Thomas Nagel ini, what is like to be pet. Hanya kalau kita menjadi kelelawar atau menjadi anjing itu baru bisa merasakan benar-benar qualia senangnya itu seperti apa. Tapi seperti itu. Jadi dan ini akan kalau kita bisa jadi kelelawar atau apa lah nanti tetap saja pada saat kita jadi kelelawar tetap kita akan bertanya bagaimana rasanya seperti menjadi orang. Nah, saya kan kelelawar tetap akan terjadi subjek objek itu lagi. Tetap masalahnya tetap akan muncul lagi yang masalah-masalah di awal itu. Jadi ya memang kesepakatan betul. Maksudnya kesepakatan dari hasil pengamatan ahli biologi ya qualia. Tapi untuk mengaksesnya memang harus sebagai sudut pandang orang pertama itu. Terima kasih. Oke, begitu ya. Terima kasih. Dari jawaban dari Bapak Raino, jadi ya kalau Anda ingin merasakan ya jadilah seperti objeknya itu sendiri. Oh, ini ada pernyataan dari Bapak Ricky Un. Artinya kita tidak bisa benar-benar mengetahui apa yang ada di pikiran, apa yang dialami oleh makhluk lain, hanya bisa menyimpulkan dari pengamatan dan qualia pribadi kita. Oh, itu pertanyaan. Bisa dikatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, begitu ya Pak? Ya, terima kasih nih Pak Rikun untuk pertanyaannya. Ya, kita hanya benar-benar bisa menyimpulkan perasaan atau bahwa pikiran lain itu ada hanya dari qualia, iya benar. Dan apakah tidak ada kebenaran yang mutlak? Ya kalau menurut saya kebenaran mutlak cuman qualia ya, maksudnya keberadaan qualia bahwa orang yang menyangkal keberadaan qualia itu pun dia punya qualia tentang menyangkal keberadaan qualia ya, cuman itu aja. Maksudnya segala sesuatu di dunia ini bisa ilusi, bisa halusinasi, tapi ada pengalaman kesadaran kita subjek sudut pandang pertama itu saja yang tidak bisa kita sangkal. Yang lainnya kontennya bisa keliru. Misalnya kita keliru melihat tali di jalan sebagai ular, itu kan ilusi. Kita bisa salah kontennya, oh itu ternyata tali bukan ular. Tapi masalahnya pengalaman kita salah itu kan ada. Nah, itu yang mungkin itu ya yang disebut kebenaran ya. Tapi bukan terikat konten loh itu. Seperti kalau orang bedanya kalau halusinasi kan tidak ada objeknya itu ciptaan pikiran. Tapi kalau ilusi kan ada objeknya tapi salah gitu. Tapi dua-duanya tetap ada qualia yang itu. Jadi benar memang Pak Rikun ini bilang bahwa apa yang dialami makhluk lain itu hanya bisa disimpulkan, betul. Tidak selama ini kita demikian tidak bisa diamati langsung. Memang ada pandangan
filsafat terbaru itu namanya misterianisme. Ya, Thomas Nagel sendiri ini ya salah satu penganut misterianisme. Jadi beliau bilang bahwa di ilmu pengetahuan sekarang kita ini kita tidak bisa mengakses qualia lain atau membuktikan bahwa di dalam pikiran orang lain itu ada, di dalam orang lain ada pikiran seperti kita. Mungkin di masa depan ini namanya, makanya pandangan disebut misterianisme. Tapi ini juga nggak tahu apakah bisa atau enggak. Ini memang pandangan dari Thomas Nagel juga. David Chalmers juga katanya tidak termasuk seorang misteriannya itu ya misterius itu, maksudnya ya seperti misterio gitu ya, maksudnya misterian. Dia maksudnya menganggap bahwa consciousness atau qualia itu sesuatu yang misterius. Yang paling misterius mungkin di alam ini. Karena itu realitas subjektif ya. Yang ilmu pengetahuan apapun kan objektif, itu tidak, jangkauannya tidak bisa masuk ke situ, misterianisme. Begitu. Terima kasih Pak Rikun. Oke, begitu ya untuk Bapak Rikiun, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Liacang. Kelelawar gak kenal kata senang, jadi kalaupun bisa komunikasi dengan manusia, si manusia tanya, kamu lagi senang ya? Kelelawar juga bingung apa itu senang. Jadi begini ya Pak Ren, bisa jadi begini ya? Iya, betul. Kalau pasti, makanya dicontohkan oleh Thomas Nagel kan, contohnya adalah kelelawar, karena begitu berbedanya antara hal yang kita alami dengan hal yang dialami kelelawar jika ada loh. Jadi kalau ditanya senang ya jelas kelelawar akan bingung apa itu senang ya. Tapi masalahnya si kelelawar, apakah si kelelawar itu punya bingung atau punya dia, si kelelawar itu bisa bingung, itu yang permasalahan problem other mind. Jadi apakah si kelelawar tidak hanya seperti robot yang tidak bisa, maksudnya rasa bingungnya kelelawar ini yang juga tidak bisa kita akses. Apakah benar dia bingung tentang, dia bingung apa itu senang, seperti itu. Jadi kualia dari kelelawar tentang bingungnya pun juga kita tidak bisa memastikan. Makanya Thomas Nagel ngambilnya what is like to be cat. Begitu. Iya, begitu ya Ibu Liacang. Jadi kita harus jadi kelelawarnya dulu, pahami dulu budaya kelelawar, bahasa kelelawarnya dulu. Lahir sebagai kelelawar dulu, maka kita tahu customnya mereka seperti apa. Mungkin senang di sana bahasanya beda mungkin ya, mungkin cicit-cicit apa-apalah mungkin gitu. Oke, ini dari pertanyaan Bapak Ardian. Jadi orang SISO bagaimana dok dibawa ke SPKJ menghancurkan kualiannya? Ya, terima kasih nih Pak Ardian. Ya, orang skizofrenia, kalau yang dimaksudkan qualia itu kan halusinasi. Misalnya dia orang skizo kan cirinya kan harus ada halusinasi, entah auditorik, entah dari hidung, karena dari halusinasi dari bau, bisa juga visual. Nah, orang yang skizo di bawah ke SPKJ itu untuk kalau saya tidak mengartikannya bukan menghancurkan qualia, tapi mengganti, dokter SPKJ mengganti qualia, mengganti dalam artian qualia itu yang tadinya qualia halusinasi menjadi qualia biasa saja. Tapi qualianya tetap apa yang dialami oleh si orang yang skizo atau bekas skizo itu tetap ada, entah itu qualia bentuk halusinasi atau halusinasinya menjadi halusinasi lain, atau berubah dari qualia halusinasi menjadi tidak qualia tiada halusinasi. Jadi nah, tentu tergantung kita mau mengartikannya qualia halusinasi menjadi qualia tidak ada halusinasi lagi, ini disebut hancurkan, yaitu mungkin tinggal kesepakatan kita ya. Tapi saya rasa mungkin maksudnya sama ya, maksudnya merubah qualia ya. Kalau yang maksud perubahan qualia, betul. Ya, memang ada problematis ya. Kita bilang sesuatu itu tidak ada. Kita orang yang tidur tanpa mimpi pun kita katakan itu tidak ada qualia. Nah, bukankah kalaupun ada yang berpandangan hanya ada qualia, berarti ada qualia tentang ketiadaan segala. Jadi itu juga qualia, karena dia bisa membedakan pengalaman dia qualia tidur tanpa mimpi dengan tidur dengan mimpi atau keadaan terjaga. Memang itu problemnya di situ, Pak. Jadi ya menurut saya bisa sih tergantung sudut pandang kita mau mengartikan menghancurkan qualia itu seperti apa. Terima kasih Pak Ardian.
Oke, begitu jawabannya ya untuk Bapak Ardian. Semoga terjawab. Selanjutnya ada eh, dari Bapak Riki Un ini. Mungkin pertanyaan, bisa dikatakan juga bahwa qualia itu sendiri kebenarannya, setidaknya bagi si pemilik qualia. Begitu ya, Pak? Ya, betul. Artinya bahwa qualia itu sendiri benar-benar bagi si pemilik qualia. Hanya dia yang tahu pasti. Memang makanya ini ada pandangan kalau ekstrim itu jadinya solipsisme memang. Jadi solipsisme itu memandang bahwa hanya dia yang punya qualia. Makhluk lain, makhluk lain, organisme lain, orang lain tidak punya qualia. Ini pandangan solipsisme. Pandangan ini, solipsisme ini memang kalau di Buddhisme Mahayana juga ada sih. Di Citamatra ya terutama, tapi itu pun sub alirannya saya pernah. Nggak tahu sampai ke Buddhisme, saya rasa sampai ke Buddhisme Mahayana Cina juga. Tapi jarang lah dibahas tentang yang solipsisme. Citamatra itu kan dia aliran idealis. Hanya pikiran dia yang semuanya hanya pikiran. Diterus-teruskan ya hanya jangan-jangan ya cuman saya yang punya pikiran. Orang lain, murid saya, guru saya ini nggak punya pikiran karena hanya dari behavior. Nah, mungkin nanti kalau diterus-teruskan bahwa kalau tidak butuh untuk begitu saya tercerahkan, maka seluruh jagat tercerahkan. Lah, cuma satu kualianya, cuma saya yang punya kesadaran, cukup saya yang tercerahkan. Semuanya otomatis ngikut, otomatis. Terima kasih Pak Erikun. Oke, begitu ya Bapak Riki Un klarifikasinya. Sekarang kita akan ada pertanyaan dari Bapak Anton Widyatama. Apakah qualia itu bisa menjadi qualia terbalik sebagaimana dengan yang terjadi pada pemikiran spektrum terbalik yang awalnya dikembangkan oleh John Locke? Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, ini pernah ada inverted qualia, inverted spectrum itu ya. Bisa terbalik karena itu masih dalam logical possibility. Pasti ya. Jadi kalau kita dipandang bahwa manusia itu hasil evolusi, kita bisa bayangkan ada evolusi di suatu possible world itu tidak seperti ini. Mungkin kita lihat bisa perspektif kita benar-benar berbeda, benar-benar terbalik. Iya benar Pak Anton. Jadi qualia itu bisa terbalik, tapi yang niscaya ada ya qualia terbalik itu ada. Maksudnya ada yang merasa, berarti tetap ada rasanya terbalik itu. Dan iya benar bisa Pak Anton. Qualia bisa terbalik. Karena itu masih logical possibility ya. Tidak seperti on square itu beda. Masih Pak Anton. Begitu ya Pak Anton Widyatama, jawaban dari Bapak Raino. Lalu lanjut ke Bapak Heri. Pertanyaan Bapak Heri, ya, apakah Chuangzi dalam konteks pembicaraan itu melihat apa adanya tentang ikan itu yang melompat sebagai kebahagiaan ikan itu, sedangkan Huizi sudah mempersepsikan bahwa Chuangzi mengerti kebahagiaan ikan itu? Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, ini ada juga interpretasi seperti ini ada tentang cerita Chuangzi bahwa Chuangzi yang dilihat Chuangzi itu kan tentang ikannya. Nah, lalu Huizi itu dia yang dipertanyakan tentang pengetahuan Chuangzi tentang kebahagiaannya kan itu. Ya, betul. Bisa. Cuman memang yang kalau saya sih lebih itu bisa interpretasinya, cuman saya lebih menitik beratkan kalau Chuangzi benar juga untuk benar-benar hanya mempermasalahkan kebahagiaan ikan, Chuangzi harusnya menjawabnya dia tidak akan membalik kamu bukan sebentar yang katakannya kamu bukan aku. Jadi dari mana kamu tahu bahwa saya tidak tahu tentang kebahagiaan ikan? Jadi Chuangzi ini memang seperti memang mau bilang ini tentang kebahagiaan ikan, tapi juga Chuangzi juga menekankan adanya suatu permasalahan tentang bagaimana kita mengetahui sudut pandang orang, mengakses pikiran sudut pandang orang pertama juga. Jadi Pak Heri ini benar juga. Bisa juga memang diartikan seperti itu. Benar.
Oke, begitu jawaban dari Bapak Raino. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya lagi. Kita masih memiliki waktu. Oh, ini dari Bapak Ku Tianyo, Bapak Hendri. Eh, mirip cerita ikan diselamatkan keran naik ke atas pohon saat banjir. Nah, berarti itu kerannya punya persepsi sendiri tentang si ikan, tidak dapat mengakses pikiran ikan. Nah, apakah akses pikiran yang lain itu bisa dilakukan? Mengingat berbeda domain realita yang subjektif selain menjadi objek yang lain, yang mana sepertinya tidak mungkin. Apakah bisa misalnya dengan empati atau sama sekali tidak bisa? Iya, kalau menurut ini tentang qualia, kalau David Thomas Nagel dan menurut yang kalau di pembahasan kali ini betul. Jadi qualia tidak bisa diakses, betul. Karena ini kan domainnya realitas subjektif. Kita bisa mikir tentang kera ini, persepsi sendiri tentang ikan. Kalaupun si kera ini menyelamatkan ikan dari banjir dengan cara yang benar, dengan cara tidak dibawa ke pohon, dengan cara mungkin dimasukkan ke kolam lain atau saya tidak tahu mungkin ada wadah apa yang aman buat si ikan, atau mungkin tidak perlu diselamatkan karena ikan kan banjir, tapi nggak tahu juga kalau mungkin terjadi percampuran air, mungkin ada yang kotor atau apa, saya nggak tahu. Cuman kalaupun si kera tidak menyelamatkan ikan karena si ikan tahu, oh ikan ini kan di air, dia tidak perlu diselamatkan. Masalahnya tetap si kera ini kan tidak bisa betul, ini Pak Hendri kan tidak bisa mengakses pikiran ikan, entah dia mau diselamatkan atau tidak. Jadi entah si kera ini benar atau salah, dia tidak akan mengubah kenyataan bahwa walia ikan tidak bisa diakses oleh si kera. Nah, tentang empati, iya, empati betul secara rasional, iya betul kita bisa menduga bahwa orang yang kita kan kepingin merasakan orang lain tuh kalau kesusahan, namanya kan empati. Kita merasakan seperti dia. Saya rasanya kalau kelaparan seperti inilah, ya enak lah. Itu kan empati. Betul, memang bisa secara itu, tapi merasakan kelaparan si itu tetap sebagai si A. Si B kelaparan, si A berempati kepada si B tentang kelaparan si B. Tetap si A itu berempati dalam artian dia mensuperposisi, jadi maksudnya menimpakan kelaparan si B itu ke diri A, bukan si A benar-benar bisa menjadi B merasakan kelaparan seperti itu. Jadi iya nih yang Pak ini benar bilang bahwa sama sama sekali tidak bisa lah, tentang sama sekali tidak bisa ini yang tergantung. Kalau ikut pandangan yang ada filsafat tertentu ya memang tidak bisa, tapi kalau jalan seperti ini ya tidak bisa karena itu domainnya subjektif. Kalau menurut Thomas Nagel ya seperti itu. Tidak bisa, kita hanya bisa memperkirakan lah, mensuperposisi, menimpakan lah. Tapi tetap sebagai kita loh yang merasakan kelaparan itu, bukan sebagai dia. Gitu. Kita hanya bisa membayangkan konsisten. Terima kasih. Oke, begitu ya. Oke, begitu ya dari Bapak Raino. Jadi ya semua itu kita punya, ibaratnya seperti kita punya tahu kita masing-masing. Ya begitu. Untuk yang lain, adakah yang ingin berkomentar atau yang mau tanya? Silahkan dibuka. Oke, jadi karena nggak ada yang tanya, nggak ada yang komentar, berarti pembahasan webinar untuk Happy Fish, The Problem of Other Mind sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Bapak Raino selaku pembicara webinar ini, sangat mencerahkan sekali dari pembahasannya. Jadi kita bisa mengerti apa itu qualia, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain gitu, memahami lah. Jadi begitu, terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah bersedia menyediakan waktu untuk mendengarkan, dan untuk Budaya Tionghoa yang telah menyediakan tempat untuk webinar. Saya
limpahkan kepada Ibu Zendra Lingling untuk menutup. Oke, terima kasih, Nando. Ya, baik sekali ya sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini, yang mana topiknya ternyata berkaitan dengan filsafat Chuangzi. Ya, ini cukup topik yang benar-benar cukup menantang pikiran kita semua. Ya, tentang apa itu kebahagiaan ikan. Nah, sebelum acara malam ini kita akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rainor Praditya yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber kita pada malam hari ini, juga kepada Nando selaku moderator, dan selanjutnya ini ada titipan dari panitia untuk pengumuman. Ya, setelah ini kita akan foto bersama. Sebelumnya saya akan bacakan agenda tengah bulan September ini akan dilangsungkan webinar berjudul Chinese Traditional Cultural Marker in Temple Decoration atau Miao Yi Zhuang Shi Zhou de Zhonghua Chuantong Wenhua Wuhao dengan pembicara Ang Yihan dari Singapura, yang mana detail informasinya nanti akan disampaikan di channel-channel Budaya Tionghoa. Dan sebelumnya mohon mengisi daftar peserta atau absen webinar pada malam hari ini dari link yang sudah diberikan di chat. Coba chatnya dibuka lagi, itu tadi, atau mungkin bisa dikirimkan ulang, Lia, biar mungkin sudah ketimbun pertanyaan yang demikian banyak tadi. Dan pengumuman terakhir, untuk link channel Budaya Tionghoa, baik YouTube, Telegram, dan lain-lain, akan disampaikan di chat juga, dipersilahkan untuk bergabung atau subscribe. Iya, demikianlah. Nah, hari ini sebelum kita akhiri, kita mari yuk buka kameranya semua, ya semua peserta dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Baik para peserta maupun panitia dan narasumber pada malam hari ini. Sekali lagi sampai jumpa di acara webinar Budaya Tionghoa yang selanjutnya. Selamat malam.